Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin ketua kelas. Siapa berdoa mulai? Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak, Bu Guru akan cek kehadiran dulu ya. Nanti kalau namanya Bu Guru panggil, angkat tangan dan bilang hadir Bu, gitu ya. Ada Kila Sabrina, Agam Abdillah, Alexandria, Amanda Suci, Akila Naswa, Ardiani Putri, Asila Rahmania, Binta Maulida, Deswita Umi, Enggar Zain, Ferdinand Algifaro, Grace Areta, Haifa Nurin, Julian Danis, Kaila Azhara, Zaki Almair, Muhammad Mahdum, Muhammad Tegar, Muhammad Zafran, Najwa Ayu Pipit, Nasril Ilham, Novita Anggraini, Nur Asifa, Pranaza Nahla, Rifki Tristan, Sakila Ringga, Sherly Kurnia, Sabita Ahza, Wahyu Maulana. Alhamdulillah, berarti berangkat semua ya anak-anak ya.
Sekarang biar tambah semangat ya, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking, tepuk semangat. Bisa dimulai anak-anak? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Tepuk tangan. Ya, anak-anak masih ingat tidak materi kemarin tentang kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak? Materi kemarin kan tentang otot dan sendi, ya. Siapa yang bisa menyebabkan macam-macam otot? Siapa? Pranazah? Bentar. Dipegang. Disebutkan. Otot polos, otot luik, otot jantung. Pinter, tepuk tangan untuk Pranazah. Nah, ada soal lagi ya. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam sendi? Mbak Pipit ya. Sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sama sendi peluru. Betul? Betul ya anak-anak ya. Tepuk tangan untuk Mbak Pipit. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, 1, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kelainan atau penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami cara agar sistem gerak tidak mengalami gangguan atau cedera. Ya, anak-anak, biar tambah semangat lagi dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya. Sebentar, Bu Guru putar videonya dulu ya. Bareng-bareng ya, yang kompak ya, yang semangat ya. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menampilkan ya, menayangkan satu buah video ya. Nanti kalian amati ya. Diperhatikan, dilihat. Setelah videonya selesai nanti ada pertanyaan, ya.
Terus. Bentar ya. Nah, ini ada video, diperhatikan ya anak-anak ya. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan taktik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan sistem gerak tersebut disembuhkan? Dan solusi teknologi apa saja yang dapat? Ya, udah dilihat videonya? Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara merawat organ gerak yang mengalami cedera? Coba. Satu apa? Nah, sebentar. Mas Pranasa ya. Sebutkan. Menghindari aktivitas berlebihan. Menghindari aktivitas yang berlebihan. Terus siapa lagi yang mau jawab? Mbak Banes. Kompres es pada bagian cedera. Pinter. Pada bagian cedera dikompres es biar mengurangi rasa nyeri ya anak-anak ya. Terus siapa lagi yang mau jawab? Minum vitamin D. Minum vitamin D dengan teratur ya. Itu untuk menambah kalsium ya. Mbak Puput. Enggak, tolong Mbak, kasihkan Mbak Puput. Konsumsi obat pereda nyeri. Iya, konsumsi obat pereda nyeri. Ya, kalau cedera itu kan merasakan nyeri yang hebat. Ya, jadi bisa minum obat pereda nyeri. Ya, kalau kita minum obat itu nyerinya akan berkurang. Oke, terus siapa lagi? Makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi. Betul ya anak-anak ya? Makan makanan bergizi biar cederanya itu lekas sembuh. Ya.
Terus udah? Mbak siapa? Mbak Sakila. Kaila. Balut area cedera dengan perban elastis. Area cederanya dibalut pakai perban elastis ya. Terus nih ada pertanyaan lagi ya anak-anak ya. Nah, pola hidup seperti apa yang baik untuk kesehatan organ gerak kita? Siapa yang belum? Mbak Akila. Rajin berolahraga. Rajin berolahraga, pintar ya. Terus siapa lagi? Mengonsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Mencukupi istirahat. Mencukupi istirahat ya. Jadi istirahat dengan cukup. Mas Zafran. Menghindari rokok dan alkohol. Hindari rokok dan alkohol ya. Biar kesehatan organ gerak kita itu bagus. Oke. Terus ada lagi? Mas Saki. Menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal ya, biar tidak obesitas. Nggih. Kalau obesitas itu geraknya jadi terganggu. Nggih. Ada lagi? Siapa yang belum? Menghindari cedera pada sistem gerak. Menghindari cedera pada sistem gerak. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berdasarkan video yang telah disajikan ya. Sekarang coba ceritakan pengalaman ya saat mengalami cedera pada organ gerak. Ada yang pernah tidak waktu olahraga mengalami cedera? Siapa? Siapa? Misalnya waktu bermain sepak bola atau bermain apa? Jarinya nggak apa-apa, jarinya. Nggak apa-apa. Waktu main apa? Waktu main basket. Waktu main basket, tangannya kesleo. Iya. Jari-jarinya kesleo. Iya, itu termasuk cedera pada organ gerak. Terus ada lagi ya, yang sebelum biasanya kram kram pada bagian tubuh, nggih. Biasanya kalau lupa apa anak-anak? Lupa pemanasan sebelum olahraga, sebelum bermain sepak bola, bermain basket, kita lupa pemanasan. Jadinya apa? Kram. Pernah enggak? Kakinya kram, apalagi kadang pas renang kram ya, pernah? Nah, terus kita diskusi lagi ya tentang kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak. Bisa pengalaman pribadi atau pengalaman orang di sekitar kita ya. Misalnya tetangga nih kalian, ada yang pernah patah tulang enggak? Mas Dom ya pernah patah tulang ya? Coba ceritakan. Pas lagi apa? Didekatkan. Pas lagi bermain? Pas lagi apa? Pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus? Yang patah apanya? Kaki. Terus jatuh gitu, Pok? Ya. Jatuh, terus retak apa patah? Patah. Oh, patah. Terus di pen? Ya. Di gip? Di rumah sakit ya? Terus siapa lagi? Ada yang mengalami kejadian seperti itu? Sabita nggih? Coba ceritakan. Pas lagi main, bermain apa? Waktu itu pas mau tidur, temanku ke rumah aku ngajak main. Terus? Kebetulan mamaku ketiduran, malah aku lari ke depan langsung ketabrak motor. Oh, ketabrak motor, terus mengalami cedera. Kakinya apa tangannya yang kena? Kaki, patah. Oh, terus dibawa ke rumah sakit. Berarti penyembuhannya berapa lama? Aku dulu kecil 3 tahun. Oh, pas 3 tahun. Ya, banyak yang mengalami kejadian
kelainan yang menyerang sistem gerak, nggih. Nah, ini sekarang kita nyanyi tentang penyakit yang mengalami sistem gerak, nggih. Penyakit tentang sistem gerak ya. Bareng-bareng ya. Bisa? Biar lebih semangat ya. Nadanya nada ampar pisang, nggih. Penyakit sistem gerak ada bermacam-macam. Tetanus, kram otot, osteoporosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tetanus tubuh kaku, kram otot jadi tegang. Osteoporosis, pengeroposan tulang. Defisiensi, kurang vitamin D. Kifosis ke belakang, skoliosis bengkoknya ke kiri ke kanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, udah semangat ya. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan materi tentang kelainan pada penyakit sistem gerak manusia. Oke, diperhatikan anak-anak ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kelainan tulang pada manusia? Kelainan pada tulang adalah kondisi yang merusak rangka tubuh dan membuat tulang lemah, sehingga mempengaruhi kelenturan dan kekuatan tulang. Banyak orang yang mengidapnya terhambat dalam aktivitas hariannya karena memiliki pergerakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap kelainan tulang. Terus jenis-jenis kelainan pada sistem gerak manusia. Ya, nomor 1 fraktura atau patah tulang. Seperti siapa tadi? Mas Mahdum dan Mbak Sabita ya. Fraktur adalah patah sebagian atau seluruhnya pada tulang. Fraktur dibedakan menjadi 2. Fraktur tertutup dan yang mana patah tulang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktur terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, fisura atau retak. Jadi tulangnya retak, tidak patah ya. Merupakan suatu kelainan pada tulang berupa struktur tulang yang mengalami keretakan akibat benturan. Nomor 3, osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Nah, sekarang kifosis ya, nomor 4 kifosis. Kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk yang bungkuk, sehingga tulang belakangnya membengkok ke belakang. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Ya, dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak, ya. Sekarang nomor 5, lordosis. Lordosis itu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas. Obesitas itu apa? Kelebihan berat badan ya. Berat badan, kelainan bawaan, kecelakaan atau kelainan sistem saraf. Skoliosis. Skoliosis itu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Ya,
sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S atau C. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan atau kecelakaan, ya. Nah, defisiensi vitamin D itu apa? Kekurangan vitamin D. Ya, kondisi ini menyebabkan tubuh mudah mengalami kram, ya, dan kejang otot atau nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari, ya. Nah, tetanus. Tetanus itu apa, Nak? Tertusuk paku yang karatan, ya. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit untuk bergerak. Ya, penyakit ini sangat berbahaya, ya, dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Ya, penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan, ya, yang masuk ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas, ya. Nah, rematik biasanya dialami siapa? Lansia, ya. Sing sepuh-sepuh, ya, lanjut usia, ya. Rematik merupakan peradangan pada persendian. Rematik menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi jangan lupa pemanasan sebelum berolahraga. Nah, ini terkilir atau kesleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Nah, polio. Polio itu penyakit yang disebabkan oleh apa, Nak? Virus. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Virus polio menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan. Gejala polio dapat berupa demam, nyeri otot, mual-mual, sakit tenggorokan, dan flu. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Ya, umumnya pemberian vaksin dilakukan pada usia balita. Ya, imunisasi polio dilakukan di puskesmas atau di posyandu. Ya, Mas Agam, ya. Nah, yang nomor 13, rakitis. Rakitis itu penyakit yang diakibatkan kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya tulang tidak tumbuh normal dan tulang membengkok seperti huruf O atau X, ya. Nah, yang terakhir, cara menjaga kesehatan sistem gerak kita, ya. Nomor 1, konsumsi makanan yang kaya
nutrisi ya untuk kesehatan tulang seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20 sampai 30 menit serta mengkonsumsi ikan salmon ya. Kalau salmon mahal bisa ikan kembung dan telur ya. Kemudian yang nomor 3, olahraga teratur ya. Nomor 4, menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama dan duduk pada tulang duduk. Yang nomor 5, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Bu Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok. Oke, kalian bisa lihat materi atau buku ya. Nanti setelah selesai mengerjakan, kalian mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Sudah? Dikasih nama kelompok. Di atasnya ya. Waktunya 15 menit ya anak-anak ya. Terkait LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Udah jelas semua? Udah, boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya.
Dicari yang jawaban yang C. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Ini siapa namanya? Rifki ya? Rifki Tristan. Zaki Almair ya. Nih, dicari di materi. Cari di materi ya. Cari di situ, di materi ada. Duduk, Mas. Terus akhirnya ya. Iya. Terus siapa? Sandria. Ini untuk penilaian. Terus. Terus madum sama anak sebentar masihkan ini ya udah semua. Yang ini bisa dilihat di materi ya, cari di materi ya. Yang nulis siapa? Waktunya 15 menit ya anak-anak ya.
bisa lihat di buku paket atau di materi yang sudah Bu Guru berikan ya. Tadi materinya mana? Cari di materi ya. Ayo cepat, waktunya 15 menit. Kamu nyatet ini. Nanti disalin. Dicari ya, ada di buku paket ya. Itu kelainannya apa? Nih kelainan apa itu? Enggak apa-apa dilewatin, enggak apa-apa. Cari yang mudah dulu. Ini yang defisiensi vitamin D. Tulis di sini. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Ini apa ini tadi? Osteo. Ini dicari penyebabnya sama cara pencegahan ya.
Udah? Materinya mana? Ini misalnya penyakit osteoporosis ya, kan ada penyebabnya apa, cara pencegahannya bagaimana. Ini nanti dicari di buku ya. Apa? Fraktura. Fraktura. Ini iya, sih. Tuh. Kamu ke UKS dulu. Ke UKS. Ya. Hah? Udah nggak usah dimasukkan. Udah ke UKS ya. Oh, ini benar Mas, ini. Ya. Ada yang udah selesai? Dicari di buku atau di materi nggih?
Skoliosis. Cara pencegahannya gimana? Cari di materi. Udah? Yuk, sekarang waktunya sudah habis ya. Presentasi kelompok ya. Sekarang maju kelompok 1 ya. Kelompok 1 maju ya. Semua, maju semua ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. hasil diskusi dari kelompok kami. Dibaca soalnya. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Ini dibaca dulu soalnya. Aga senang sekali bermain di dalam pintanya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Mana? Tulang belakang. Ya, yang B dibaca. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Dibaca. Tulang belakang akan mengalami pembegokan ke belakang sehingga akan kelihatan seperti membungkuk. Sekarang gantian ya, Mas Rifki ya. Yang soalnya C dibaca ya. Ya, Assalamualaikum, langsung aja. C. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Aga harus memperbaiki posisi tegak tubuhnya agar tidak boleh membungkuk saat main HP dan waktu main HP-nya harus dikurangi. Ya. Terus lagi. Nama kelainan? Nama kelainan osteoporosis. Penyebabnya? Penyebabnya kurangnya kalsium pada tulang sehingga tulang mudah keropos dan rapuh. Cara pencegahan? Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Skoliosis. Nama kelainan? Skoliosis. Penyebabnya? Oleh posisi duduk yang tidak dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan atau kecelakaan. Cara pencegahan: selalu duduk dalam posisi lurus dan tidak membawa barang yang berat sebelah. Ya, sekarang gantian Mbak Sabita ya. Nama kelainan? Nama kelainan defisiensi vitamin D. Penyebab defisiensi. Penyebabnya apa? Penyebabnya defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Cara mencegah: berjemur di pagi hari dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. Nama kelainan? Nama kelainan rakitis. Nama kelainan rakitis. Penyebabnya? Akibat kekurangan vitamin D. Cara mencegahnya: berjemur di pagi hari dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. Sekarang gantian. Nama kelainan polio. Penyebab virus polio. Cara mencegah anak-anak diimunisasi polio. Skoliosis. Penyebab oleh posisi duduk yang tidak tepat dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan atau kecelakaan. Cara pencegahan:
Selalu duduk dalam posisi lurus dan tidak membawa barang yang berat sebelah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju. Yuk, maju yuk. Yuk, Mbak Sandria, maju. Yuk, maju. Dibaca soalnya ya. Bagian tuh Ada. agar Ada senang sekali. Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. Bagian tulang yang mana yang terkena dampak? Tulang belakang. Yang B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Tulang belakang akan mengalami pembengkokan ke belakang sehingga akan kelihatan seperti membungkuk. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Aga harus memperbaiki posisi tegak tubuhnya. Aga tidak boleh membungkuk saat main HP dan waktu main HP-nya harus dikurangin. Gantian Akila ya. Dikasihkan Akila. Nama kelainan Nama kelainan osteoporosis. yang keras, penyebab Kurangnya kalsium pada tulang sehingga tulang mudah keropos dan rapuh. cara pencegahan, Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayur hijau, sarden kerang, dan minyak ikan. Terus lanjut ya. Nama kelainan skoliosis. Oleh posisi duduk yang tidak tepat dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan atau kecelakaan. Nama kelainan Defisiensi vitamin Vitamin D. Penyebab Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Cara pencegahan: berjemur di pagi hari dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju ya. Yuk maju yuk. Jadi ada yang cepat ya. Aga senang sekali bermain di Perhatikan telepon ya, pintar. jangan rame Ia ya. bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. A. Bagaimana tulang yang akan terkena dampak? Tulang belakang. B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Tulang belakang akan mengalami pembengkokan ke belakang sehingga akan kelihatan seperti membungkuk. C. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Aga harus memperbaiki posisi tegak tubuhnya. Aga tidak boleh membungkuk saat main HP dan waktu main HP-nya harus dikurangi. Ya, terus gantian ya. Sebelahnya, Mbak siapa? Nama kelainan
Nama kelainan rakitis. Penyebab Akibatnya kekurangan vitamin D, berjemur di pagi hari dan cara penyebab berjemur di pagi hari dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. Nama kelainan polio. Penyebab virus polio. Cara pencegahan anak-anak diimunisasi polio. Nama kelainan skoliosis. Penyebabnya oleh posisi duduk yang tidak tepat, dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Cara pencegahan selalu duduk dalam posisi lurus dan tidak membawa barang yang berat sebelah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Maju Mbak. Yuk. Nama kelainan? Nama kelainan osteoporosis, penyebab kurangnya kalsium pada tulang sehingga tulang mudah keropos dan rapuh. Cara pencegahan, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Nama kelainan skoliosis, penyebab oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Cara pencegahan selalu duduk dalam posisi lurus dan tidak membawa barang yang berat sebelah. Udah? Nama kelainan? Nama kelainan rakitis. Penyebab akibat kekurangan vitamin D. Cara pencegahan berjemur di pagi hari dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. Nama kelainan polio. Virus polio. Penyebab virus polio. Cara pencegahan anak-anak diimunisasi polio. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir maju. Yuk, maju Mbak. Ya, maju. Yuk. Dibaca ya. Ya. Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Tulang belakang. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Tulang belakang akan mengalami pembengkokan ke belakang sehingga akan kelihatan seperti membungkuk. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Aga harus memperbaiki posisi tegak tubuhnya. Aga tidak boleh membungkuk saat main HP dan waktu main HP-nya harus dikurangi. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh kembali ke tempat. Sekarang tepuk wow keren untuk kita semua ya. Tepuk wow keren. Kasih W. Kasih O, kasih W, wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, nggih? Diskusi ya. Sekarang ini Bu Guru akan melakukan penilaian ya secara individu ya, tidak boleh melihat buku, tidak boleh contek-contekan ya, dikerjakan secara individu sendiri-sendiri ya. Kurang berapa?
Ya, dikasih nama ya. Kurang berapa? Udah mulai dikerjakan ya. Kurang berapa? Kurang berapa? Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Yuk, mulai dikerjakan sekarang. Ya. Udah selesai? Nah, udah selesai? Yang udah selesai dikumpulkan ya. 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 Ini sebentar ya. Udah semua? Udah semua? Sudah dikumpulkan semua? Yuk, udah ya. Anak-anak, tadi kita belajar tentang apa? Penyakit yang kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak ya. Ada patah tulang, ada retak tulang, terus osteoporosis, ada apa lagi? Kekurangan vitamin D, tetanus, terus apa lagi? Lordosis, skoliosis, apa lagi? Kifosis, kram
otot ya. Ada bermacam-macam kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini anak-anak? Apakah senang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Kita tutup dengan doa. Mas Pranasa bisa memimpin doa. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.